Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sebelas kios pasar bawah Bukit Tinggi terbakar. Meski Kapolri menginstruksikan tidak ada tilang manual, namun bukan berarti pelanggar lalu lintas tak bisa ditindak. Tak ada biaya, remaja penderita kejang demam tergolek di tempat tidur selama 15 tahun. Kebakaran hebat melanda kawasan pasar bawah Bukit Tinggi. Api diduga kuat berasal dari salah satu kios pedagang santan yang seketika meluas dan melahap kios yang ada di samping. 10 mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan Padang Panjang tiba di lokasi untuk memadamkan api. Hampir 2 jam, si jago merah berhasil dijinakan dan tidak meluas ke kios lain. Menurut saksi, kebakaran terjadi saat azan subuh berkumandang. Ia yang mendapat telepon dari pedagang lain langsung menuju pasar dan mendapati gumpalan asap tebal dari kios pedagang santan. Terdengar suara ledakan sebelum api meluas ke kios lain. Ini kan masih di jalan. Sudah tuh di Mukul Banjapang tuh tiba mak eti lontong menelpon. Nek lah di ma ba ne asu tabal ko hadi belakang kade satan nyemun santan kecilnya kan. Nih ya Allah Tuhan ya. Sudah tuh di gas laut tuh tiba dari skoko ini lari masuk ke dalam. Ini lari masuk ke dalam tahu lama latui saja api ko dari sapo. Dari Sampiang ko pindah kemari. Nah, itu yang unik. Dari Tapek Santan tadi. Iya. Dari Santan Niko malah tuh pindah kemarinya api itu tabang. Kasih Ops Dinas Kebakaran Bukit Tinggi menuturkan, kebakaran menghabiskan kios di Los Impres yang menjual santan, plastik, PMD, bumbu masakan, dan ikan. Dari masyarakat jam masak dagan ya, sekitar jam 5-an. Jadi jam 5-an kami langsung meluncur ke sini. Informasi dari bagian Dinas Pasar. 10 kios dari depan sampai belakangnya. Ini proses pendinginan sekarang, Bang? Masih dalam tahap pendinginan ya. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jalan menuju Rantau Panjang, Nagari Sasa, Pasaman Barat putus total, yang disebabkan jembatannya tak bisa dilalui karena pondasinya turun 1 meter. 2 pekan lalu, hanya satu sisi jembatan saja yang putus, tapi sepeda motor masih bisa melewatinya setelah warga bergotong royong memperbaikinya. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah Sasa selama seminggu terakhir, batang Pasaman pun meluap dan akhirnya meluber ke jalan dengan deras. Diduga, akibat arus yang deras itu, pondasi jembatan tergerus. Jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat menuju Kampung Rantau Panjang. Ambruknya pondasi jembatan menimbulkan masalah baru bagi warga. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membawa hasil pertaniannya ke pasar, karena harus menempuh jalan lain yang lebih jauh atau menggunakan perahu. Dampaknya itulah perekonomian masyarakat terputus, biaya yang dikeluarkan sangat besar lagi karena mengeluarkan perekonomian itu melalui akses yang sangat jauh lagi. Kalau di sini kan dekat karena jembatan terputus, jadi kami harus pergi ke Sasa untuk membongkar itu seperti padi, jagung, dan kelapa sawit. Menurut pejabat Wali Nagari Sasa, jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk berbagai aktivitas, sehingga dia berharap bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Jalan saat ini Rantau Panjang terputus akibat adanya curah hujan yang tinggi dan air terlalu kuat
seperti yang kita lihat di belakang akses utama. Jadi masyarakat untuk membawa hasil panen bagaimana itu Bang? Lewat kapal. Kapal. Selain jembatan putus, jalan menuju Rantau Panjang juga tergenang banjir setinggi 1 meter. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan warga Sumatera Barat dari emak-emak Bundukanduang, tentara, polisi, anggota Satpol PP memasak rendang sebanyak 2 ton di halaman kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, di pusat Kota Padang pada Senin pagi. Rendang yang telah masak langsung dikemas dan dikirimkan ke Cianjur dan Garut pada Rabu pagi. Elkam Sumatera Barat menargetkan 10 ton rendang untuk dikirimkan kepada korban gempa di Cianjur dan Garut, Jawa Barat. Bantuan rendang ini merupakan bentuk kepedulian warga Sumatera Barat terhadap korban bencana gempa di Cianjur dan Garut, yang bisa meringankan beban mereka untuk mendapatkan makanan. Kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini mengadakan merendang bersama untuk masyarakat kita yang kena bencana di Cianjur. Konon hari ini juga terjadi di Semeru dan Garut, ya, kemarin terjadi di Garut. Dari itu kita tidak akan berhenti ini mengirim rendang. Hari ini hampir 2 ton sudah standby oleh kita untuk dari masyarakat Minangkabau untuk Garut dan Cianjur. Sebelumnya, Elkam Sumatera Barat telah mengumpulkan 1 ton rendang yang disumbangkan warga. Sebagian besar warga Sumatera Barat telah merasakan dampak kekurangan makanan dan bahan makanan saat gempa 2009 lalu. Sejak saat itu, setiap bencana alam terjadi di daerah lain, warga Sumatera Barat berinisiatif mengirimkan rendang karena praktis, enak, dan tahan lama. Alfi melaporkan dari Padang. Ada sebuah tradisi yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Baru Darmasraya bagi para pelajar yang baru diterima di jurusan masing-masing. 324 pelajar baru harus mengikuti pendidikan semi-militer, yakni pelatihan baris berbaris, pengetahuan Pancasila, dan pendidikan cinta tanah air. Usai pelatihan, ratusan pelajar ini mengikuti upacara pelantikan. Menariknya, pada upacara ini, seluruh pelajar disiram air kembang sebagai pertanda jika mereka telah menjadi bagian dari SMK 1. Pelantikan ini diberi nama Pelantikan Taruna-Taruni SMK Negeri 1 Kota Baru Angkatan yang kelima. Saya sangat suka yang namanya sekolah kejuruan. Nah, di salah satu sekolah ini ada yang namanya kejuruan yang saya sukai, yaitu DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan di sekolah ini juga berbasis fisik, yaitu ketarunaan. Nah, saya sangat suka tuh yang kayak melatih mental, terus kebersamaan, yaitu jiwa korsa. Saya berharap pendidikan di Indonesia bisa semakin maju dan anak muda di Indonesia ini semakin disiplin dan ketertibannya semakin dijaga. Kita vakum tidak melakukan pelantikan untuk taruni kita. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa mengadakannya dengan kegiatan seperti tadi. Subhanallah ya Pak. Dengan adanya kegiatan ini itu mereka itu bertambah kedisiplinannya, karakternya gitu kan, sehingga kita tidak, ketika mereka itu terjun ke masyarakat nanti, maka diterima dengan senang hati atau diterima oleh siapapun nanti yang bersama mereka. Usai pelantikan, ratusan pelajar ini akan melanjutkan pendidikan mereka sesuai dengan jurusan masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.